Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Wah, libur kalian panjang ya. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pasti puas 4 hari ini. Oke? Karena kemarin kalian sudah libur lama, sekarang kita belajar lagi nih. Oke? Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika, yaitu bagaimana caranya mengubah persen menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal. Ya, kalau kemarin anak-anak sudah belajar bagaimana mengubah pecahan biasa, desimal menjadi persen. Nah, sekarang kebalikannya nih. Siap ya? Namun, sebelum beraktivitas, ada baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami. Dan juga jangan lupa untuk sarapan agar badan kalian tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa ya? Oke, berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja, mari kita mulai. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di sini Bapak punya 5 contoh soal. Yang pertama 25%, yang kedua 50%, yang ketiga 75%, yang keempat 36%, dan yang terakhir 42%. Kita bahas ya dari nomor 1. Bentuk pecahan biasa dari 25% adalah, betul, 25/100. Nah, sebetulnya 25/100 ini sudah disebut sebagai pecahan biasa. Namun, kita akan menyederhanakannya ya, agar angkanya menjadi kecil dan tidak dapat lagi disederhanakan. Nah, kira-kira angka berapa ya yang dapat membagi angka 25 dan angka 100 anak-anak? Ya, betul. Yang dapat membagi angka 25 dan angka 100 adalah angka 25. Ingat ya, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Nah, seperti ini. Nah, berarti 25 dibagi dengan 25 adalah 1. Sedangkan 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Maka bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Mudah ya? Lanjut ke nomor 2. 50%. Pecahan biasa dari 50% adalah, betul, 50/100. Sama seperti nomor 1, kita sederhanakan dulu ya, agar angkanya menjadi kecil. Nah, kira-kira angka berapa yang dapat membagi 50 dan 100? Angka 2, Pak. Ya, betul, bisa. Angka berapa lagi? Angka 5. Betul, bisa. Angka 10 bisa juga. Tapi jika dibagi dengan angka 2, angka 5, dan angka 10, itu hasilnya masih dapat dibagi lagi. Nah, sekarang kita cari angka yang kira-kira membagi 50 dan 100 itu hasilnya langsung kecil. Angka berapa? Betul, angka 50. Ya. Nah, 50 dibagi 50 hasilnya adalah 1. Sedangkan 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Berarti bentuk pecahan biasa dari 50% adalah 1/2. Oke, nomor 3, 75%. Kita tulis dulu ya, 75/100. Nah, 75/100 ini dibagi angka berapa ya hingga hasilnya kecil dan tidak dapat lagi disederhanakan? Dibagi 25. Betul ya. 75 dibagi dengan 25. 100 juga dibagi dengan angka 25. Berapa ya hasil dari 75 dibagi 25? Oke, hasilnya adalah 3. 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti bentuk pecahan biasa dari 75% adalah 3/4. Oke, lanjut ke nomor 4, 36%. Tulis ya, jangan lupa 36/100. Nah, dibagi angka berapa nih hingga hasilnya tidak dapat lagi disederhanakan?
4, pintar, dibagi angka 4. 36 dibagi 4, 100 dibagi 4. Berapa? 36 dibagi 4? 9. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Oke, hasilnya adalah 9 per 25. Nah, memang 9 per 25 ini masih besar angkanya ya, tapi kan sudah tidak dapat disederhanakan lagi ya, karena kan 9 dibagi angka berapa hingga hasilnya kecil? 3, betul. Tapi kan 25 tidak dapat dibagi dengan angka 3. Maka 9 per 25 ini sudah termasuk bentuk sederhana dari 36% ya. Lanjut nomor 5, 42%. Kita tulis 42 per 100. Dibagi berapa ya? 42 dan 100 ini? Ya, dibagi angka 2 ya. 42 dibagi 2, 100 dibagi 2. Berapa hasilnya? 42 dibagi 2, 21. Sedangkan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya ya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan desimal. Di sini Bapak juga punya 5 contoh soal ya. Yang pertama yaitu 35%, yang kedua 90%, yang ketiga 120%, yang keempat 236%, dan yang kelima 49%. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari nomor 1 ya. 35% kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 35 per 100. Nah, untuk mengubah persen menjadi pecahan desimal cukup mudah. Kalian tidak perlu lagi membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Cukup hanya dengan membagikan pembilang dan penyebutnya, yaitu 35 dibagi 100. Dikarenakan penyebutnya per 100, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya nanti akan ada 2 angka di belakang koma. Oke, maka 35 dibagi 100 adalah ya 0,35. Lanjut, soal nomor 2, 90%. Sama ya dengan soal nomor 1, kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 90 per 100. 90 dibagi 100, hasilnya adalah 0,90. Oke, nomor 3, 120%. Diubah ke pecahan biasa, yaitu 120 per 100. Maka hasilnya adalah 1,2 ya, atau 1,20. Tapi kalau 1,20, 0 di belakangnya itu bisa kita hilangkan menjadi 1,2. Yang nomor 7 seperti itu ya, bisa 0,9 atau 0,90, tergantung soalnya saja. Nomor 4, 236%, kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 236 per 100. Jawabannya adalah 2,36. Oke, lanjut soal yang terakhir, 49%. Kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 49 per 100. Maka pecahan desimalnya adalah 0,49. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Atau kalian masih sulit di bagian pecahan desimal ini? Jika memang dirasa masih sulit, kalian putar ulang aja videonya ya. Oke, setelah kita membahas 10 contoh soal ini, sekarang saatnya latihan soal. Ya, di sini Bapak punya 5 contoh soal mengubah persen ke bentuk pecahan biasa dan 5 soal mengubah persen menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, ini dia latihan soalnya. Bagian yang pertama, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Soal yang pertama adalah pecahan biasa dari 55% adalah. Yang kedua, pecahan biasa dari 15% adalah. Yang ketiga, pecahan biasa dari 80% adalah. Yang keempat, pecahan biasa dari 92% adalah. Dan yang kelima, pecahan biasa dari 18% adalah berapa? Kemudian, nah ini soal yang bagian kedua, mengubah persen menjadi pecahan desimal. Yang pertama adalah pecahan desimal dari 35% adalah. Yang kedua, pecahan desimal dari 225% adalah.
Yang ketiga, pecahan desimal dari 150% adalah. Yang keempat, pecahan desimal dari 56% adalah. Dan yang terakhir, pecahan desimal dari 27% adalah. Nah, anak-anak dikerjakan ya di buku latihan kalian, ditulis yang rapi, kemudian difotokan, lalu diupload ke link Google Form seperti biasa. Nah, nanti link Google Formnya Bapak taruh di WhatsApp ya. Tulis juga nama, tanggal, hari, bulan, dan tahun ya, yang lengkap. Oke, mungkin cukup sekian materi dan latihan soal pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.